dimulai dengan melihat seorang pria tampan lagi galau berat. Saat ini hidupnya benar-benar terpuruk, pedih, suram, tak berdaya sebab ia tak bisa move on dari sang istri tercintanya yang baru-baru ini meninggal. Pria tampan ini bernama Kang Il. Sekarang hidupnya hanya dipenuhi penyesalan demi penyesalan sebab pada saat detik-detik terakhir istrinya kala itu di rumah sakit, ia malah sibuk kerja lalu datang menemui istrinya dalam kondisi sudah tak bernyawa. 일어나 집에 가자. Sil ini bekerja sebagai pemadam kebakaran. Hari ini ia kembali bekerja setelah kematian istri tercintanya, Ji. Kepala tim Pak Lukman sempat memarahi Il karena ia datang sangat terlambat. Belum lagi wajahnya selalu saja lesu. Maksud Pak Lukman di sini, bagaimanapun cobaan hidup itu menerpa, kita harus tetap bisa tersenyum. Sabri mengiyakan. Di sisi lain, kita melihat seorang dokter cantiknya bukan main. Dokter ini bernama Mi. Hari ini Mi akan menangani seorang pasien perempuan sedang ngamuk-ngamuk karena sakit kepala. Pasien ini bernama Rukia, setia didampingi suaminya yang bernama Simbo. Kini Mi telah melakukan pemeriksaan dan mendiagnosa istri Simbo ditemani sahabatnya Erna. Setelah semuanya kelar, Mi memanggil Simbo untuk dimintai keterangan sekaligus berdiri sebagai saksi sebelum membawa istrinya pulang. Kata Simbo, gejala itu mulai muncul sejak beberapa hari yang lalu secara terus-menerus. Setelah ditangani oleh dokter Mi, baiknya istri Simbo sudah sadar dan kini telah dibawa pulang. Tak jauh ia dari rumah sakit, Simbo sangat shock melihat istrinya Rukia tiba-tiba kejang. Ia seperti orang keracunan. Sangat khawatir Simbo sampai-sampai ia nangis histeris. Ketika sudah banyak orang berkerumun melihat kejadian tak terduga ini, Pak Lukman serta anggota timnya yang sedang melakukan evakuasi juga singgah mengecek apa yang terjadi sebenarnya. Il juga terlihat ada di sana. Karena tidak ada cara lain selain mengembalikan istri Simbo ke rumah sakit, Pak Lukman pun memerintahkan Il serta anggotanya yang lain untuk segera bergegas. Semoga nyawa Rukia ini masih bisa diselamatkan. 뇌동맥류 파열 같은데. Pak Rahner, dokter mencurigai jika ini pasti pemecahan pembuluh otak. Mendengar itu, emosi Simbo langsung memuncak dan langsung bergegas mencari dokter yang telah memeriksa istrinya. Simbo sangat yakin jika ini pasti kesalahan dari dokter dan saya kira dokter yang terkait adalah Mi ditemani partnernya Erna kan? Tapi karena Simbo tidak sempat melihat di mana mereka berdua, Simbo ngamuk secara sapu rata yang menghajar setiap dokter yang dilihatnya. Beruntung Il cepat-cepat datang untuk menenangkan Simbo. Tahu-taunya Il malah kena juga. 마세요. 예? 야, 이 개자식아! Simbo ini sangat khawatir, ia takut sekali kehilangan orang satu-satunya yang ia miliki di dunia ini, istrinya maksudnya Ner. Dan karena kabar buruk sekaligus memalukan itu telah sampai ke telinga Pak Direktur, Dr. Mi dan Erna telah dipanggil ke ruangan untuk disidang baik-baik. Pak Direktur marah besar, ia mengatai mereka berdua, jika kau seorang dokter maka bertindaklah seperti dokter, obati orang sakit bukan membunuh orang sakit. Karena ternyata Nermi ini salah mendiagnosa istri Simbo, itulah mengapa Rukia sampai kejang-kejang, bahkan ketakutan besar semua orang. Pembuluh otak istri Simbo dikabarkan telah pecah, ia mengalami pendarahan otak hingga koma. Kini tak ada kata tolerir lagi, Pak Direktur langsung men-skors mereka berdua. Lisensi dokternya telah dicabut selama 3 tahun. Lebih-lebih jika keadaan istri Simbo semakin parah atau bahkan meninggal, maka status dokter Mi dan Erna akan dicabut selama-lamanya. Karena kasus ini akan dilanjutkan ke pengadilan, Mi disarankan untuk mencari pemadam kebakaran yang telah dipukul oleh Simbo, Il maksudnya. Karena dengan begitu Mi bisa menuntut penyerangan kekerasan yang dilakukan oleh Simbo, dengan harapan pengadilan bisa berpihak pada mereka hingga Mi tetap bisa mempertahankan profesinya sebagai seorang dokter. Esok harinya, Mi telah mengajak Il ketemu. Mereka bicara 4 mata. Mi terlihat mulai merayu Il agar dirinya mau menuntut Simbo. Tahu-taunya Il malah emosi. Ia percaya bahwa rencana ini tidak benar. Dengan penuh penolakan serta sikap keras kepala, Il langsung cabut, tapi Dokter Mi terus merayu dan memaksa. 이봐요. 이봐. 그래도 폭행은 응당. 야!
그래도 그냥 눈 감아주면 그 사람들한테 덤탱이 씌우기만 해. 깡패 새끼들은 아주 그냥 사회에서 격리를 Emosi berat Kang Il, apalagi memang pikirannya sedang kacau-kacaunya. Beban almarhum istri tercintanya terus terbayang. Itulah mengapa Il ini seakan berpihak dengan Simbo, sebab ia telah merasakan bagaimana pedihnya kehilangan orang yang kita cintai. Karena Mi ini sangat takut status dokternya dicabut selama-lamanya, ia bertekad untuk terus mencari cara agar Il bisa membantunya. Hari ini Mi kembali beraksi. Sebelum menemui Il, ia dandan secantik-cantiknya, namun Erna malah ngakak melihat dandanannya yang kelewatan menor. Di sebuah jembatan, ada mobil pengangkut anak ayam terbalik. Kang Il beserta timnya gerak cepat melakukan evakuasi. Mi yang kebetulan melihat kesempatan emas ini pun turun membantu tim pemadam mengangkut ribuan anak-anak ayam itu. Setelahnya, Mi mulai menghampiri Kang Il dengan so akrabnya. Mi mengeluarkan gombalan mautnya, namun lagi-lagi Il emosi. Dokter Mi mengajaknya kenalan, Il malah membelakangi lalu menghindar. Mi kembali mengeluarkan gombalan mautnya, bahkan mengajak Il pacaran, namun tetap sama itu tak mempan bagi Il, hingga Dokter Mi juga mulai emosi. Katanya ini laki-laki kenapa kaku amat dan keras kepala. 아유, 연애 안 할래. 아유. Karena belum berhasil, esok harinya Mi kembali beraksi. Ia datang menggombal Il dengan cara yang tak biasa. 야! Atas kejadian itu, Mi dipanggil oleh pihak pemadam kebakaran. Mi dituntut bertanggung jawab karena telah menjadi sumber masalah serta mengganggu produktivitas tim pemadam. Di mana akhirnya Mi diminta untuk jadi sukarelawan petugas pemadam kebakaran di sini. Lalu saya kira di sini Mi terbebani, namun ia malah antusias menerima sanksi tersebut, sebab dengan begitu ia bisa mendapatkan kesempatan besar untuk terus merayu Kang Il hingga benar-benar mau membantunya mempertahankan status dokternya di pengadilan nanti. Di esok harinya diadakanlah agenda penerimaan anggota baru. Mi dan Erna akan ditetapkan jadi sukarelawan pemadam kebakaran. Dokter Mi dan Erna akan bergabung dengan tim Pak Lukman sebagai regu penyelamat. Di hari pertama Mi kerja, ia langsung shock melihat aksi Il menyelamatkan seorang pria yang hendak loncat dari atas gedung sana. Mi dan Erna melihat aksi heroik Kang Il itu seketika menganga. Awalnya mereka berdua mengira jika Il itu pasti orang yang paling acuh tak acuh dalam tim. Tahu-taunya dialah yang selalu mengambil keputusan terakhir meskipun itu dapat membahayakan nyawanya sendiri. Pada intinya Il itu sangat peka dan peduli, mukanya aja yang tak bersahabat dan jutek. Setelah situasi sudah cukup aman, mulailah si Mi mendekati Il. Mi bertanya, "Hei, apakah kamu selalu seperti itu, meletakkan nyawamu di ujung tanduk setiap saat?" Singkat saja, Il berkata jika itu sudah tanggung jawab lalu pergi. Di malam harinya, Pak Lukman mengajak mereka semua makan bersama termasuk Mi dan Erna. Harapan Pak Lukman, semoga dengan begini mereka semua bisa akrab satu sama lain, sebab ini berbicara tim bukan perorangan. Setelah acara makan-makannya selesai, mereka semua sudah pada keluar menunggu taksi. Tahu-taunya Kang Il dan Mi tidak kebagian tempat. Disinilah Il tambah jengkel kenapa situasi dan kondisi selalu mempertemukan mereka berdua. Lalu mungkin karena Mi juga sudah bosan melihat Il yang terus memasang muka jutek, ia pun langsung ngambek lalu pergi. Tak jauh ia berjalan, Mi tiba-tiba tersungkur ke tanah. Ia seperti mengalami serangan jantung. Melihat itu Il tentunya tidak tinggal diam. Ia sangat panik lalu cepat-cepat memikul Mi untuk segera mencari pertolongan. Sudah cukup jauh Il memikul Mi dan alhamdulillahnya Mi sudah sadar, entah ia hanya pura-pura pingsan atau bagaimana. Melihat Il yang sudah ngos-ngosan, Mi sedikit memberinya sikap kasih sayang. Meskipun itu sebenarnya palsu, Mi terlihat meraih tangan Il lalu menyandarkan di keningnya. Setelah itu turun ke dada sebagai bukti jika ia sudah benar-benar membaik.
Il menghentakkan tangannya karena masih terbawa rasa kesal dan capek. Nah, agar momen ini lebih berkesan, Dokter Mi mengajak Il untuk lanjut minum berdua. Tahu-taunya Il malah ngomel menggerutu mengatai Mi gadis gila. Kenapa mau minum padahal baru saja pingsan? Dengan karakter menggemaskannya, Mi berkata jika ia tidak minum malam ini maka stresnya akan makin parah dan kembali pingsan pura-pura dianer. Lalu pada akhirnya mereka lanjut minum. Entah sudah beberapa botol soju yang dihabiskan, Mi juga sudah sangat teler, lebih-lebih pada Kang Il. Tak berselang lama mereka saling tatap dan saling menertawai. Il tiba-tiba terlihat galau. Ia berdiri dan mengambil satu kursi lalu memeluk kursi itu seerat-eratnya. Jelas Dokter Mi heran di mana ia melihat Il sebagai lelaki jutek dan cuek, kenapa tiba-tiba jadi alay seperti ini. Sambil memeluk kursi merah itu, Il nangis terseduh-seduh mungkin karena kembali mengingat almarhum istri tercintanya. Dicek, ternyata benar kerinduan itu kembali menggerogoti Il. Sampai detik ini ia belum bisa mengikhlaskan kepergian Ji. 안 들어봐? 응? 헤이! Ketika Il sudah siuman, partner setianya Sabri sempat bertanya, katanya engkau sangat membenci wanita itu, lalu kenapa bisa minum bersama? Tidak sepatah kata pun jawaban dari Il, malah ia kembali jalan dengan Dokter Mi. Seraya ngobrol-ngobrol, Mi tiba-tiba penasaran dengan kalung yang bergelantungan di mobil Il. Untuk mengecek kalung itu hingga ke urat-uratnya, Mi terlebih dahulu mengalihkan fokus Il. Lalu ketika ia mulai membuka kalung itu, ia kaget saat disambut foto seorang wanita. Mi bertanya siapa wanita ini. Il tidak memberikan jawaban apapun kecuali muka jutek, sedang Mi hanya bisa mengira-ngira jika wanita ini pasti sangat berharga dalam hidup Il. 안 내라? Tak munafik juga, meski Il ini sangat membenci Mi, namun sejauh ini suasana hatinya terlihat perlahan mulai membaik. Ia juga sudah mulai tersenyum, entah karena Il mulai tertarik dengan Mi atau bagaimana, entahlah. Terlepas dari semua itu, sesuai tujuan awal Mi jadi sukarelawan di sini, ia kembali mencari perhatian Kang Il. Setiap hari Mi selalu membawakan makanan spesial untuk Il. Seperti biasa, dengan sikap keras kepalanya, Il malah membuang semua makanan itu ke tempat sampah sampai Pak Lukman murka melihat kelakuan si Il itu. Tak lama mereka berantem soal makanan, tiba-tiba datang berita buruk. Telah terjadi kebocoran gas di salah satu gudang. Tim Pak Lukman pun langsung bergegas ke TKP, begitupun dengan Dokter Mi. Setibanya di lokasi, seperti biasa Il selalu jadi orang paling depan untuk keselamatan orang banyak sebab ia sangat mengerti perihal apa itu kehilangan. Lalu setelah semuanya aman, mereka semua pada keluar dari gudang dan pulang meninggalkan tempat ini. Di tengah jalan tiba-tiba ada sesuatu yang menjanggal di pikiran Il. Alih-alih ia baru sadar jika ternyata Dokter Mi tidak ada. Il langsung menghubungi semua kerabat tapi tidak ada yang bersama Mi. Dengan penuh kekhawatiran, Il langsung putar haluan kembali ke gudang untuk mencari Dokter Mi. Tahu-taunya Il menemukan Mi dalam kondisi tergeletak ke lantai. Entah penyakit apa sebenarnya yang diderita Dokter Mi ini. Takut kenapa-kenapa, Il langsung mengangkut Mi untuk dibawa ke rumah sakit. Namun hal yang tak diinginkan tiba-tiba terjadi. Mereka berdua terjebak karena ternyata pintu gudang ini bisa terkunci secara otomatis. Untungnya Mi sudah sadar. Setelah beberapa saat terjebak di dalam sini, suhu terasa makin dingin. Il mencoba menelpon seseorang, namun sial di ruangan ini tidak ada jaringan. Agar tidak mati kedinginan di dalam sini, mereka berdua banyak melakukan perenggangan, namun cara itu sepertinya kurang efektif. Setelah berjam-jam terjebak, mereka berdua hanya bisa pasrah duduk berdampingan menunggu keajaiban datang. Dinginnya minta ampun, badan Mi dan Il mulai terasa kaku, aliran darahnya mulai tak becus. Mereka berdua hanya bisa menggigil dan terus bertahan. 나 좋아하지. Wah, entah kata menyukaiku itu benar-benar dari lubuk hati yang dalam ataukah karena terpaksa, tapi yang jelas kondisi ini dapat menggambarkan kita bagaimana perasaan Il ke Dokter Mi.
Setelah berjam-jam lamanya menunggu pertolongan yang tak kunjung datang, Mi juga sudah sekarat dan benar-benar pingsan. Mau tidak mau, Il harus mengambil keputusan besar. Ia membuka bajunya lalu lanjut membuka baju dokter Mi juga. Entah apa maksudnya itu yang jelas. Sekarang mereka berdua sudah tak menyadarkan diri. Tak lama setelah mereka terkapar ke lantai, alhamdulillahnya Pak Lukman dan Sabri telah menemukan mereka lalu dibawa ke rumah sakit. Kini beberapa hari telah berlalu, syukur Kang Il dan Dokter Mi baik-baik saja. Setelah seharian dengan aktivitas sebagai seorang pelayan masyarakat, Il dan Mi kembali jalan. Mereka berdua tamasya ke pantai. Begitu bahagianya Mi dapat menghirup udara segar dengan kebebasan. Il juga terlihat mulai terbuka dan tidak banyak juteknya. Seraya mereka jalan menikmati suasana tepian, Il mulai melontarkan pertanyaan ke Mi. "Hei Mi, kenapa engkau sangat ingin menjadi seorang dokter?" Mi berkata jika ia sangat senang menolong orang lain dan tidak sanggup melihat penderitaan orang-orang dalam sakitnya. Itulah mengapa selain Mi ingin mempertahankan profesinya sebagai seorang dokter, ia juga sangat menyesali kesalahannya terhadap Rukiah, istri si Simbo. Dengan kesalahan itu, Mi berjanji pada dirinya sendiri jika bagaimanapun Rukiah harus sembuh. Setelah di pantai, mereka lanjut minum bareng. Saat efek sojunya mulai beraksi, Il dengan sendirinya nangis terseduh-seduh. Tahu-taunya ia melihat Mi sebagai istrinya. Pedih sekali perasaannya Il sampai saat ini. Ya benar-benar tidak bisa move on. Melihat lelaki jutek seperti ini meneteskan air mata, Mi juga terbawa suasana. Lalu ia mengajak Il ke salah satu hotel. Semoga di tempat ini ia bisa menenangkan perasaannya. Namun Kang Il malah terus menangis. Mi juga sudah tidak tahu harus ngapain lagi agar Il ini kembali tersenyum. Segala usaha dilakukan Mi, mulai dari baring di sampingnya lalu memberinya sentuhan kasih. Tatapan Mi ke Il tercurahkan penuh ketulusan dan itu sebuah pesan jelas untuk para pecinta Heiner jika Dokter Mi ini bukan hanya sekedar merayu lagi, tapi ia benar-benar sudah jatuh hati dengan Il. Sementara Il sendiri masih terbelenggu kenangan-kenangan manis dengan almarhum istrinya. Berat ini. Lalu jika dipikir-pikir, sebenarnya kehadiran Dokter Mi dalam kehidupan Il itu sangat bagus. Ia seperti obat mujarab untuk luka Il, namun Ilnya aja yang kurang peka dengan hidayah yang telah dikirim semesta untuknya. Setelah Il bangun dari tidurnya, mereka sempat duduk berdampingan tepat di hadapan jendela melihat keindahan matahari terbit. Ketika cahaya matahari mulai menyilaukan mata mereka melalui pucuk-pucuk gunung, tiba-tiba muncul sebuah tatapan dari Dokter Mi. Tatapan itu amat tajam, lalu perlahan Mi semakin mendekap Kang Il. Saya kira Il di sini emosi lagi, namun ia terlihat memasrahkan diri hingga terjadilah perkunyaan di antara mereka berdua. Satu kesimpulan jika Il ini juga sudah mulai keenakan. Setelah kejadian di hadapan jendela, hari demi hari mereka berdua tak bersekat, yang ada hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Kang Il juga sudah mengeluarkan karakter manjanya. Tak lama mereka bermesraan, tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Il langsung menyeret Mi ke sebuah ruangan untuk sembunyi. Ternyata itu ruangan perenungan Il. Disinilah Mi melihat semua kenangan-kenangan mereka berdua, mulai dari tumpukan-tumpukan kado serta foto-foto pernikahan. Beberapa bulan telah berlalu Niner, kini terdengar kabar jika kondisi istri Simbo semakin parah. Bahkan dokter sudah memastikan jika ia hanya bisa bertahan hidup kurang dari 24 jam. Pedih sekali perasaannya Simbo, padahal besok genap hari ulang tahun istrinya. Itulah mengapa Simbo ini sama sekali tidak bisa memaafkan Mi, sebab darinya lah penderitaan ini hadir. Setelah menguping tangisan Simbo serta mengetahui kondisi istrinya bagaimana, Mi mengajak Il ketemu untuk membicarakan hal tersebut, di mana Rukiah diperkirakan bisa bertahan hidup kurang dari 24 jam lagi. Hal itu membuat Mi benar-benar terpukul, bahkan sudah membuatnya putus asa. 이미 늦었어. 그 사람 인생은 어쩌고? 분명히 업고 살아야 돼. 어? 그럼 그렇게 해. 못하겠으면 그런 사람 두고 싶지 않다.
Wah, tambah terpukul si Mi, Kang Il berkata jika Mi tidak bisa menyelamatkan nyawa Rukia, maka Il tidak akan pernah mau lagi melihat Dokter Mi berada di sampingnya. Itu artinya Il sudah tidak mau mengenalnya lagi jika Rukia sampai meninggal, padahal keputusan dokter sudah sangat bulat jika Rukia tidak akan pernah bisa terselamatkan. Di esok harinya ada kejadian aneh di rumah sakit. Tiba-tiba ruang rawat istri Simbo terkunci dari dalam. Batang hidung Simbo juga tidak kelihatan entah kemana. Disinilah Mi makin panik hingga memutuskan untuk mendobrak pintu, dan apakah yang mereka lihat? Simbo telah gantung diri tepat di hadapan istrinya. Ia sudah tidak sanggup menanggung beban hidupnya hingga mengambil jalur ini. Mi dan Erna sudah tak karuan, yang ada di pikiran mereka bagaimanapun caranya Simbo ini harus hidup, tapi semuanya sudah terlambat. 죽으면 안 돼. 죽지 마. 샵. 벡터! 미쳤어? 야. 나가! 고민수! 그만해! Ternyata Simbo masih dipanjangkan umurnya. Ia hidup kembali. Kata lainnya, si Simbo ini telah mati suri. Simbo dengan penuh keajaibannya bisa terselamatkan. Jelas itu membuat Mi sedikit lega, lalu pergi meninggalkan rumah sakit sambil berlinang air mata. Di malam harinya, Mi kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Simbo. Simbo sudah baikan, tapi istrinya tetap dalam kondisi kritis. Disinilah Simbo memberitahu Mi keputusan terakhirnya bagaimana. 죽다 살아나니 알겠네요. 살아있다라는 게 행복하다라는 거. 저 사람 생각날 때마다 당신 원망을 겁니다. 당신 용서 안 합니다. 얘기 들었습니다. 저를 살려주셨다고. 당신이 시작했으니까 당신이 보내주세요. 줘야겠네요. Setelah mendapatkan hidayah besar melalui kematiannya, pada akhirnya Simbo melapangkan dadanya. Ia telah memaafkan Mi, bahkan Simbo telah mengikhlaskan istri tercintanya jika memang itu adalah jalan terbaik untuknya. Meski ini sangat berat untuk mereka berdua, lebih-lebih pada Mi sendiri, sebab darinya lah masalah yang penuh lika-liku ini ada. Tapi tidak apa-apa Ner, karena sejauh ini Mi sudah bertanggung jawab atas kesalahan besar yang diperbuatnya, dan semoga istri Simbo tenang di alam sana. Masalah Mi yang satu sudah kelar, namun ia harus menghadapi masalah selanjutnya, di mana jelas-jelas Kang Il kecewa berat atas kepergian Rukia, istri Simbo maksudnya. Dan jika kita ingat janji sebelumnya, Il sudah tidak mau lagi mengenal Dokter Mi kan? Nah, untuk memperjelas semua itu, Mi mengajak Kang Il ke salah satu gereja. Melalui tempat suci ini, Mi ingin memberitahu Kang Il suatu hal yang amat serius, di mana Dokter Mi benar-benar telah mengutarakan perasaan sesungguhnya terhadap Il. Entah Il ini akan membalas cinta Mi ataukah ia akan tetap teguh memegang janjinya. Ini dia jawabannya. 돌아가. 사랑한다고. 당신이 뭐라든 사랑한다고. 갈게. Wah, diam sama artinya menolak. Il benar-benar setia dengan janjinya. Mungkin akibat dari semua ini sebab Il sangat mengerti perasaan Simbo. Bagaimana jika kita kehilangan orang yang dicintai? Tapi di sisi lain pasti akan lebih berat jika Il sekarang tega mengubur hidup-hidup perasaannya ke Dokter Mi, sebab hari kemarin adalah sejarah serta masa lalu, sedangkan hari ini adalah anugerah kehadiran Mi maksudnya Ner. Kini masalah baru datang. Terdengar kabar jika sebuah gedung akan runtuh, padahal terpantau ada satu orang pria terjebak di dalam sana. Seluruh tim penyelamat Pak Lukman telah dikerahkan ke TKP. Setelah cukup lama melakukan pencarian, Sabri benar-benar berhasil menemukan pria yang terjebak itu, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Kedua kakinya terjepit beton besar. Sepertinya nyawa pria ini sudah tidak bisa diselamatkan, apalagi dinding yang menahan langit-langit gedung sudah mulai berjatuhan.
Dipastikan gedung ini akan runtuh dalam 10 menit ke depan. Nah, agar tidak membuang-buang waktu, Il, Sabri serta rekannya yang lain sudah mati-matian mengangkat beton yang menghimpit kaki si pria. Namun hasil sangat nihil. Betonnya sangat besar, diperkirakan beratnya sekitar 20 ton. Maka mustahil bagi mereka bisa mengangkatnya sementara waktu terus berjalan. Sebenarnya ada cara lain, yaitu menggunakan peralatan pompa udara, namun resikonya sangat besar. Mereka semua bisa terkubur hidup-hidup jika mencoba menggunakan alat itu. Situasi semakin buruk ketika hujan deras mulai menerpa. Pak Lukman mulai khawatir dan memerintahkan mereka semua untuk keluar dari gedung sekarang, karena meninggalkan pria ini adalah jalan satu-satunya. Sebelum mereka semua keluar, pria ini sempat meminta satu permintaan, yaitu menelpon istri dan anak-anaknya. Disinilah kita akan melihat bagaimana kepedulian itu lebih tinggi ketimbang nyawa itu sendiri. Il siap menyongsong kematiannya yang jelas pria ini bisa keluar dengan selamat. 지우하고 제일은 일찍 자. 기다리지 말고. 반드시 구조하러 오겠습니다. 그래도 한번 해볼래요? 예. 나 아들 있어. 감독님 시간이 없다고 이 자식아! 이봐요. 다시 한 번만 생각해 주세요. 일어나 이 새끼야! 살려주세요. 살고 싶어요. 가이라. 나가자. 강일이 어딨어? 미친 새끼들 진짜. 뭐라고 이 새끼야! Terharu jadinya, Il akan mencoba menyelamatkan pria ini menggunakan pompa udara. Entahkah berhasil atau malah sebaliknya. 님은 짝이 있으세요? 시작합니다. 실패하지 않을 겁니다. 정말 참아요. Apa boleh buat, mereka berdua telah terkubur hidup-hidup. Sakit sekali perasaannya Pak Lukman. Ia baru menyadari jika betapa besarnya jiwa Kang Il itu. Ia rela mati demi menolong orang lain. Tangisan Sabri juga tak terbendung saat melihat sahabat sejatinya telah tertimbun reruntuhan bangunan. Sampai pagi mereka melakukan pencarian mayat Kang Il, namun belum ada titik terang. 토사가 무너져 내리는 더 안타까운 일이네요. 물대는 사고가 발생했다고 합니다. 못 찾아! 못 건진다는 거 몰라서 그래! 찾았어요! 대장님! 괜찮으세요? 가이라. 나 물. 개새끼. 야, 이 새끼 어디가? 미수 만나러. 미친. 살아있네. 근데 어디가? Wah, mereka berdua memang ditakdirkan bersama. Il masih sempat selamat. Semua masalah pada Mi juga sudah ada pada jalan keluarnya. Kini telah usai. Di awal kita melihat anak yatim piatu tengah menjalankan perintah seorang rentenir, yaitu menagih utang pada seorang pria tua bernama Saripuddin. Ngerinya jika orang ini tidak mau membayar utang, ia tak segan-segan akan dihajar habis-habisan sampai ia benar-benar mau mengeluarkan seluruh uangnya yang tersisa. Namun karena si Saripuddin ini memang sama sekali tidak memiliki apapun kecuali uang receh di sakunya, tukang pukul ini pun tambah menghajarnya sampai ia babak belur.
kasihan si Saripudin, tapi bagi orang ini tak ada kata ampun. Ia terus memukuli Saripudin sampai Saripudin benar-benar sangat memohon jika ia tidak memiliki apa-apa kecuali nyawa dan pakaian yang ia gunakan sekarang. Malah ia makin diancam hingga Saripudin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, membakar dirinya lalu terjun dari gedung. 뭐 하는 거야? Di waktu yang sama kecelakaan fatal terjadi, mobilnya sampai ambruk terbalik, namun belum diketahui pasti siapa yang mengendarai dan bagaimana kondisinya setelah kecelakaan yang luar biasa dahsyat itu menimpanya. Lalu terdengar kabar jika orang yang memukuli si Saripudin telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun sebab dirinya lah peristiwa beruntun ini dapat terjadi. Singkat kisah, kini 5 tahun telah berlalu, si penagih hutang telah bebas dari penjara, namun hidupnya sekarang benar-benar berubah 166,6 derajat. Ia telah meninggalkan profesi lamanya yang hanya memukuli dan terus memukuli orang-orang. Asal kalian tahu, Neria, pria ini adalah mantan seorang petinju yang sudah memenangkan beberapa pertarungan besar. Ia bernama Jang Cheolmin alias Sabri. Hidup Sabri sekarang benar-benar berubah total. Ia sudah tobat dan menjadi anak baik-baik, menjalani hidupnya dengan apa adanya yang jelas bisa makan dari uang halal. Dan karena ia tidak mempunyai orang tua maupun tempat tinggal yang tidak jelas, di setiap pagi Sabri mengantar galon ke rumah-rumah atau perusahaan. Di malam hari ia bekerja sebagai juru parkir demi sesuap nasi. Berbicara dengan wataknya Sabri ini, ia sangat pendiam, sabar, kalem. Kegiatannya hanya satu jika sedang menjaga di gerbang parkiran, yaitu menonton film atau pertandingan tinju, sebab ponsel pun ia tak punya. Sedikit memberitahu jika sebelumnya orang yang bekerja sebagai juru parkir di sini adalah seorang kakek bernama Sugiono, dan biasanya kakek Sugiono ini dikunjungi oleh seorang gadis buta bernama Jang Cheolmin alias Lisa. 안 했죠? 귤? 아 그리고 이건 양갱? 내꺼. 누구세요? 할아버지는요? Kebetulan sekali malam ini Lisa, si gadis cantik buta yang dimaksud, ternyata datang untuk memberi kakek Sugiono kue andalannya serta beberapa buah jeruk. Lisa kaget karena ternyata ia mendengar suara baru dan langsung mempertanyakan di mana kakek. Lisa biasanya memanggilnya paman. Sabri berkata jika ia telah berhenti kerja dan saya sebagai pengganti barunya. Takut diapa-apain, Lisa langsung pergi dengan tongkat putihnya. Dari dalam loket, Sabri terus memandangi Lisa. Selain ia juga telah menyadari jika Lisa adalah gadis buta, dan karena sekarang hujannya cukup deras, Sabri pun keluar memanggil Lisa untuk kembali ke loket nonton sambil menunggu hujan redakan. Lisa benar-benar mau sebab ia merasa jika si Sabri ini pasti orang baik. Lisa dapat mengetahui itu dari nada suara Sabri yang terdengar sopan dan penuh keikhlasan. Sabri cukup terperangah melihat Lisa yang selalu tersenyum dan ceria, seolah-olah ia sangat menikmati alur cerita film ini. Padahal ia hanya bisa mendengar suara dari sang aktor saja. Pandangan Sabri terus berpusat padanya sebab sepertinya ia kagum dengan Lisa. Memiliki banyak kekurangan alias buta, namun auranya selalu ceria dan penuh semangat. Lalu ketika hujannya sudah mulai reda, Lisa pun pamit. Ia sempat memberi Sabri kue yang dibawanya. Lisa ini bekerja sebagai telemarketing atau bagian komunikasi pemasaran. Di kantor, Lisa nampak selalu didekati dengan atasannya yang bernama Lias. Entah Lias ini naksir atau bagaimana, yang jelas ia selalu mendekati Lisa. Sedang Sabri yang kini sudah memiliki tempat tinggal sederhana sedang siap-siap untuk menemui mantan direkturnya Pak Samusa di dunia pertinjuannya dahulu. Maksud Sabri kemari ia ingin meminta maaf karena telah menghilang tanpa kabar, tanpa alasan selama bertahun-tahun lamanya. 누구냐? 여기 한번 봐봐라. 미들급 청정기 K여성. 오랜만이다. 엄청 잘 나간다. 어려운 발걸음 하셨는데 몸 좀 풀고 가지. 할게요. 1라운드만 뛰어봐.
Orang-orang di sini termasuk direkturnya Pak Samusan menyuruh Sabri untuk kembali mencoba bertarung di atas ring dengan bintang baru atau jagoan di sini yaitu Tai. Namun Sabri menolak, ia benar-benar sudah tidak mau terjun di dunia pertinjuan lagi sekarang dan memilih kembali jadi juru parkir. Lisa ternyata juga ada di sana. Ia datang nonton sambil mengajak Sabri ngobrol-ngobrol. Sepertinya Lisa ini ingin kenal lebih dekat lagi dengan Sabri, mungkin karena ia dapat memahami jika Sabri adalah orang baik. Apalagi Lisa itu memang sama sekali tidak memiliki siapa-siapa dalam hidupnya kecuali Paman Sugiono. Namun terdengar kabar jika sekarang ia sudah pulang ke kampungnya. Sembari nonton bareng, hidung Lisa tiba-tiba mengendus-endus karena mencium bau tak sedap. Ia menyuruh Sabri untuk membuka jendela saja. Lama-lama baunya makin menyengat. Lisa hanya berusaha untuk bersikap tidak melukai perasaan siapapun di sini. Lalu Sabri yang sadar sendiri jika sumber bau menyengat itu dari kakinya. Sepatunya sudah beberapa tahun tidak pernah ia ganti atau ia cuci karena keterbatasan ekonomi. Rambutnya ambur-adul, bedak alaminya entah sudah beberapa senti tak disadari. Bulu hidung Lisa mulai rontok berjatuhan. Terpaksa Sabri keluar membuka sepatu lalu mencuci kakinya. Setelah itu ia kembali menemui Lisa di loket yang ternyata sudah mau pamit pulang. Sabri sempat memberinya buah persik sambil tersenyum. Lisa berterima kasih untuk malam ini lalu ia pun pergi karena tidak ingin mengulangi hal yang sama. Besoknya Sabri membeli sepatu baru. Ia sedikit memiliki tabungan yang cukup untuk membeli sepatu naik KW Super ini. 새 신발 냄새 나는데? Seperti biasa, Lisa kembali datang untuk nonton drama. Mereka juga terlihat sudah mulai makin akrab. Lisa mulai bertanya, "Hei Paman, bagaimana bentuk wajahmu, model rambut, serta warna kulitmu?" Lisa ini kebiasaan manggil Pamaner. Sabri tidak menjawab apa-apa. Setelah dramanya usai, Lisa pun pamit pulang. Namun hal tak diinginkan tiba-tiba terjadi. 움직이지 마, 다시. 잠깐만요. 진짜 후회하실 텐데. Wah, baik sekali Sabri ini melihat Lisa pincang akibat terkena beling. Ia pun menggendongnya menuju tempat tinggal Lisa. Ternyata cukup jauh dari loket parkir tempat Sabri bekerja. Sabri sudah ngos-ngosan, kata Lisa, kalau melihat pertigaan dan salon kecantikan belok kanan dan terus saja. Tuh, lihat jalurnya yang setiap malam dilalui Lisa jika ingin menemui Sabri di loket parkiran. Luar biasa. 후회할 거라 그랬죠? 힘들어요? 괜찮아, 나 괜찮아. Mandi keringat si Sabri. Lisa melihatnya malah ketawa ketiwi. Di sini Sabri tidak langsung pulang sebab Lisa minta tolong, katanya air pembuangannya tersumbat, entah apa penyebabnya. Sabri pun masuk Magar Rambang di mana lubang pembuangannya. Setelah ia cari-cari dan menemukannya, ternyata penyebabnya adalah kain kuning. Setelah Sabri memerasnya, ia baru menyadari jika ternyata itu celana dalam Lisa yang hendak dicuci. Lisa sampai ketawa terbahak-bahak mendengar itu. Lalu Sabri pun pulang. Semangat sekali ia turun melewati tangga panjang. Ia persis orang seperti sedang jatuh cinta. Sedang Lisa di rumahnya kini juga sedang senyum-senyum sendiri, mungkin karena hatinya sedang merekah atas hadirnya Sabri dalam hidupnya. Entahlah. Karena besok mereka janjian nonton konser musik, terlihat Lisa sedang ke salon untuk merubah model rambutnya. Ini semua pasti karena ingin menarik perhatian Sabri. Lisa bertanya, "Kira-kira model rambut apa yang cocok dengan saya?" Kata mbaknya, "Tenang saja, ini sudah keahlianku Nyonya." Ternyata ia menggeritingkan rambut Lisa. Lisa yang tidak bisa melihat jelas beranggapan jika pasti terlihat sangat cantik. Sekarang setelah dandan dan sebagainya, ia pun keluar menemui Sabri.
Sabri. Sabri sampai kaget melihatnya, namun bagaimanapun ia tetap menerima Lisa apa adanya. Kini mereka berdua sudah asik nonton konser. Setelah itu lanjut menghirup udara segar dan sempat singgah minum soju bareng karena sudah mulai larut. Kini Sabri mengantar Lisa pulang ke rumahnya. Lisa sangat berterima kasih telah dibuat tersenyum hari ini. Esok harinya di kantor, Lias lagi-lagi menggoda Lisa, bahkan ia meminta Lisa ke ruangannya, katanya ada yang mau dibahas. Setiap hari begitu Lisa sebagai bawahan ya pastinya nurut-nurut aja, dan ia selalu berusaha menghindar jika sikap Lias sudah mulai tidak masuk akal. Di malam hari ketika Lisa sudah tiba di rumah dan hendak membuka pintu, ia kaget karena dari belakang tiba-tiba ada seorang menyebut namanya. Lisa mengira jika itu pasti si Sabri, namun nyatanya itu si Lias. Lias sudah mengikuti Lisa sampai ke rumahnya, bahkan ia langsung nyosor masuk ke dalam. Tentu Lisa mulai merasa was-was, namun karena rasa hormat terhadap atasan, Lisa pun menjamunya dengan segelas palpi. Lias mulai memperhatikan setiap sudut-sudut rumah Lisa yang ternyata memang sama sekali tidak ada orang kecuali mereka berdua, karena Lisa ini sudah cukup lama tinggal sendiri di rumah ini, entah orang tuanya kemana. Lalu Lias merasa jika ini adalah kesempatan besar. Ia pun mulai merayu Lisa dengan kalimat-kalimat romantik, tapi Lisa malah tegas menyuruhnya pulang sekarang sebab Lias ini sebenarnya sudah punya istri. Namun karena dari dulu ia terpikat dengan kecantikan Lisa, tepat malam ini ia mencoba beraksi. Perlahan ia mulai mendekati Lisa dengan kalung di tangannya. Kurang ajar, Lias ini ternyata mau mencumbui Lisa. Lisa sudah nangis ketakutan entah mau minta tolong ke siapa, sementara Lias sudah merajalela. 나는 똑바로 봐. 너 죽인다. Untung Sabri datang dan langsung mempataliti Lias. Jiwa tinjunya kembali tergugah. Sabri orangnya pendiam, jelas amarahnya tidak main-main, bahkan ia nyaris membunuh Lias. Beruntung Lisa meneriakinya. Pedih sekali perasaan Sabri melihat kondisi Lisa sekarang, bahkan nyaris meneteskan air mata melihat wajah Lisa yang sudah memar-memar. Di sisi lain, Lisa di sini sangat marah juga. Katanya kenapa Sabri sampai tega memukuli dengan separah itu. Lisa pun mengusirnya. Sebelum Sabri pergi, ia terlihat menyimpan bandol coklat di meja Lisa, sedang Lisa sekarang hanya bisa menyalahkan takdir hidupnya. Di hari-hari berikutnya kemanapun Lisa pergi termasuk ke tempat kerjanya, Sabri diam-diam selalu mengikutinya dari belakang. Jelas ini adalah sebuah pesan jika Sabri ini pasti sudah jatuh hati dengan Lisa, si gadis buta cantik dan berhati bening. Sampai di suatu hari Sabri mendatangi rumah Lisa sambil membawa seekor anjing yang diberi nama Dingga. Setidaknya Dingga bisa menemani kesendirian Lisa di rumah ini. Sabri yang sangat mengerti jika kondisi mental Lisa sekarang pasti berantakan setelah kejadian itu, Sabri pun mengajaknya keluar bertamasya menggunakan mobil pick up pengangkut galon milik bosnya. Sabri mengajak Lisa ke tepi danau, di mana tempat ini adalah tempat pelarian Sabri jika pikirannya sudah terlalu berat. Meski Lisa tidak bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan ini, setidaknya ia bisa merasakan hembusan angin dan kesejukan yang damai. 이 돌, 난 이걸 아저씨라고 생각하고 아저씨도 이걸 나라고 생각하고 가지고 다녀요. Di tempat inilah cinta dari keduanya kian bersemi sekaligus mulai terungkap. Dingga yang bahagia berlarian ke sana kemari jadi saksinya. Setelah bertemuan di tepi danau, di esok harinya Sabri menemui direkturnya Pak Samusa. Sabri telah memutuskan untuk kembali ke ring dan ini pasti ada kaitannya dengan Lisa. Tak lain dan tak bukan agar ia bisa mendapatkan dana yang cukup agar bisa membuat Lisa kembali melihat. Hari demi hari Sabri mulai fokus latihan dan memang bodinya ternyata bukan kaleng-kaleng. Kalau biasanya ia hanya mengangkut 1 galon, sekarang di luar dugaan tanpa henti Sabri terus latihan.
Setelah latihan, Sabri kadang mampir ke rumah Lisa. Lisa mulai meraba-raba wajah Sabri, matanya, hidungnya, mulutnya. Kata Lisa, ia sangat penasaran dengan wajah Sabri. Apakah memang benar-benar ganteng sesuai dugaan atau malah sebaliknya? Sabri berkata, jika wajahku lebih buruk dari apa yang engkau kira. Disinilah Sabri makin menggebu-gebu. Dalam hati ia berjanji jika bagaimanapun caranya, Lisa harus bisa kembali melihat. 눈 거짓말. Hari demi hari, malam demi malam, yang ada hanyalah kebahagiaan di antara mereka berdua. Sampai di suatu malam, Sabri yang pegal-pegal dari latihan pun meminta Lisa memijatnya. Ternyata Lisa ini sangat pandai memijat. Sabri sampai puas terengah-engah. Lalu tibalah di mana Sabri akan kembali bertarung di atas ring. Tetap seperti dulu, Sabri belum pernah terkalahkan meskipun ia berdarah-darah juga. Sehabis latihan atau tanding, pasti Lisa tidak pernah lupa untuk memastikan apakah kondisi Sabri baik-baik saja. Lisa tidak begitu khawatir karena merasa tidak ada pembengkakan yang parah di wajah Sabri. Di esok harinya, Sabri baru mengetahui jika Lisa ini ternyata sudah lama hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Jelas Sabri penasaran dong dengan peristiwa memilukan itu. Ia pun meminta Lisa untuk menceritakan kronologisnya. Lisa mulai bercerita, di suatu malam kala itu ia pulang dengan kedua orang tuanya sehabis merayakan libur akhir pekan. Yang nyetir adalah Lisa, namun di saat yang bersamaan Lisa tidak fokus karena tiba-tiba melihat seseorang terjatuh dari gedung dan itu dalam kondisi terbakar. Lalu siapa yang mengingat jika kejadian kala itu tepat setelah Sabri menghajar Saripudin waktu masih bekerja sebagai penagih utang yang brutal. 그럼 좋은 사람도 보내주지. Saat ini yang ada di pikiran Sabri hanyalah penyesalan demi penyesalan. Ia merasa jika semua ini terjadi pada Lisa karena kesalahan darinya. Namun ia mau bagaimana, ia tidak akan mungkin masuk ke mesin waktu untuk merubah apa yang telah lalu. Sekarang Sabri hanya fokus mencari cara agar orang yang dicintainya bisa melihat kembali. Tepat hari ini Sabri sendirian ke rumah sakit dan konsultasi ke dokter. Apakah ada cara agar orang buta dapat melihat kembali? Kata dokter, kemungkinan akan selalu ada bagi orang yang mau berusaha. Katanya ada satu metode agar Lisa bisa melihat, namun itu membutuhkan biaya sebesar 30 juta won. Wah, cukup fantastis jika dirupiahkan kisaran 340 juta. Mengetahui jika ada satu jalan, Sabri langsung gerak cepat. Ia mencoba menemui Tai untuk meminta bantuan. Sabri ingin meminjam uang sebesar 30 juta won. Kata Tai, "Oh, tenang saja, di sini selalu siap membantu, tapi dengan satu syarat." Tai meminta Sabri agar mau jadi petaruhnya di Thailand nanti. Jelas Sabri mengiyakan segala bentuk syarat itu. Yang jelas Lisa bisa sembuh. Di esok harinya setelah mengajak Lisa main seluncuran, Sabri pun memberitahunya, jika aku telah menemukan jalan agar engkau bisa melihat kembali, yaitu melakukan operasi kornea mata dari Amerika. Namun apa kata Lisa? Ia cukup bahagia dengan hidupnya sekarang. Yang jelas engkau selalu ada di sampingku. Itu sudah kebahagiaan yang tak terhingga bagiku. Namun Sabri terus memaksa. Katanya, bagaimana engkau dapat melihat wajahku? Bagaimana dengan anak-anak kita nanti jika mengetahui jika ibunya adalah orang buta? Dengan begitu Lisa balik bertanya, lalu dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Sabri berkata, tenang, aku punya tabungan untukmu ayang. Pada akhirnya Lisa siap dengan keputusan Sabri. Terlihat Sabri telah diberi uang muka juga serta ponsel dari pihak Tai. Sabri diberitahu jika ini adalah permainan rahasia yang akan digelar di Thailand, maka agar tidak ketahuan oleh pemerintah Thailand, Sabri disarankan untuk mengganti identitasnya biar semua dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. 이 말이에요. 알겠어요. 알겠습니다. 격투기 시합이랑 똑같은데.
Tidak mengulur-ulur waktu, Sabri telah membakar semua identitasnya dan diganti yang baru. Sebelum berangkat, Sabri terlebih dahulu mengantar Lisa ke rumah sakit karena operasinya juga sudah mau dimulai. 어디 안 갈 거지? 밖에 있을 거지? 갔다 올게. 인적사항은 무조건 외워주. 무정화. Tanpa sepengetahuan Lisa, Sabri telah berangkat sendiri ke Thailand dengan nama barunya yaitu Jim. Tai telah menunggunya di tempat perjanjian, yaitu tempat paling rahasia di Thailand, tempat para mafia besar menghibur diri. Di tengah-tengah padatnya penduduk kota, Sabri telah dijemput oleh seorang pria botak memakai batik biru untuk segera ke tempat rahasia tersebut. 새끼한테 얼어 죽어나갔다. 죽을 때까지니까 일단 룰 같은 건 없고. Wah, di luar dugaan ternyata ini adalah pertarungan yang tanpa aturan. Siapa yang bertahan maka akan selamat, siapa yang lemah pasti mati konyol. Sabri demi orang yang disayanginya, ia rela menyongsong kematiannya sendiri di atas jaring terkunci, sementara Tai serta lawan taruhannya sudah duduk manis untuk menyaksikan pertarungan yang sangat mereka tunggu-tunggu selama ini. Meski nyaris terbunuh, namun kekuatan cintalah yang membuat Sabri bisa memenangkan pertarungan. Sedang operasi Lisa di Korea sana sepertinya benar-benar berjalan lancar. Sekarang ia sudah bisa kembali melihat keindahan dunia. Saking bahagianya, entah sudah beberapa ember air mata yang mengalir juga sambil mencari-cari di mana Sabri sekarang. Ternyata Sabri telah tiba di pelabuhan Korea Selatan sambil membawa uang taruhan tersebut. Ia juga sempat menghubungi pihak rumah sakit menanyakan apakah operasinya berjalan lancar atau tidak. Setelah mendengar kabar gembira, pastinya Sabri sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Lisa. Namun di sini hal tak diinginkan kembali terjadi. Anjir, ternyata Tai ini sangat licik orangnya. Ia menghadang Sabri di pelabuhan lalu merampas kembali uang taruhan tersebut. Dalam peristiwa ini entah Sabri selamat atau tidak, sebab sudah berhari-hari Lisa kesana kemari mencarinya, namun sama sekali tidak ada kabar. Lisa mencoba ke tepi danau untuk menenangkan perasaannya sambil membawa batu cintanya. Sudah beberapa bulan Sabri belum ada kabar. Lisa hanya bisa mengukir wajahnya melalui tanah liat. Setidaknya ia bisa mengira-ngira jika mungkin beginilah bentuk rupa paman Sabri. Singkat kisah, 2 tahun telah berlalu, Sabri belum ada kabar. Lisa saat ini sudah pindah rumah dan tengah menjalankan bisnis kerajinan tangan serta jadi tukang urut sesuai keahliannya. Anjingnya juga sudah besar. Lalu di suatu hari Lisa ditelepon, katanya ada pasien baru mau diurut. Lisa pun langsung berangkat ke sana. Setelah sampai dan Lisa mulai mengurut pasien satu, ternyata ada pasien lain tengah memperhatikannya. Siapa yang menduga jika ternyata itu adalah Sabri dengan luka di wajahnya. 안녕하세요. 새로 오셨나 봐요. 여기 와서 한마디도 안 하더라고. 근육이 많이 빠지셨네요. 꼭 회복되실 거예요.
Sedih, Lisa sama sekali tidak menyadari jika orang yang diurut itu adalah Sabri. Lisa pergi begitu saja, sementara Sabri yang bermasalah dengan suaranya tidak bisa berkata apapun selain meneteskan air mata. Bahkan menggenggam batu cintanya pun ia sudah tidak sanggup akibat terlalu dalam terluka demi orang yang dicintainya. Tapi takdir telah berkata lain. Beberapa hari telah berlalu, kondisi Sabri kini mulai membaik namun ia masih pincang. Di waktu yang sama Sabri tiba-tiba didatangi seekor anjing. Ternyata itu adalah Dingga. 딩가! 괜찮으세요? 일로 있어요. 제가 안마해드렸던 분 아니세요? 딩가! Wah, parah. Lisa masih belum menyadari padahal sudah banyak petunjuk untuknya. Ketika ia sudah pulang ke rumah, ia diberitahu jika ada pria pincang sempat mampir ke sini dan mengambil kura-kura Lisa di dalam toples bening miliknya. Disinilah Lisa baru menyadari jika orang pincang itu ternyata adalah Sabri, orang yang selama ini ia cari. 아저씨. 보고 싶었어요, 아저씨. 정아야, 사랑한다. Kini telah usai.